Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel Atin Hatin asli Indonesia yang lagi merantau di Taiwan. Sebelum video dimulai, saya ucapkan banyak terima kasih yang udah menonton, yang udah subscribe, yang udah mendukung channel Atin Hatin ini. Semoga diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang berkah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah guys, pada kesempatan kali ini ya saya sedikit kena omikron guys. Suaranya aja berbeda, di suasana berbeda, di tempat juga yang berbeda, di majikan juga yang berbeda. Saya hampir udah mau 1 bulan ya enggak bikin video. Karena apa? Saya ganti majikan yang dulu di Kaohsiung, sekarang di Lunju City. Bukan Lunju, di Lunju. Bukannya di city-nya, di pedalaman, super pedalaman. Tapi gimana lagi ya, saya nikmatin aja lah. Hitung yang ngabisin kontrak gitu ya. Nah, di majikan saya yang baru ini ya, kita kan belum begitu harus adaptasi dulu. Terus kita lihat situasi di sini dulu gitu, kita pahami dulu. Terus gimana ya jauh berbeda lah. Dulu saya di kota, sekarang di jauh kemana-mana. Transportasi aja nggak ada, orang Indonesia aja nggak ada. Ada juga cowok di pabrik itu, kanan kiri pabrik juga kayaknya nggak mau kenal sama saya. Ya nggak masalah lah, ya mungkin ya belum ini aja ya. Ya kata orang, kata si Mbak Bro katanya emang cowok kadang-kadang juga pada sombong. Pada sesama Indonesia ya kita istilahnya ya yang biasa aja lah, jangan berpikir nggak bagus dulu gitu. Apalagi saya di sini sendiri ya, nggak ada di sini orang Indonesia. Rumah aja ini cuman ini aja, rumah cuman ini, nggak ada ya ke depannya jauh itu harus naik motor guys. Jadi saya ini dalam posisi itu kayak sangat terbuang gitu ya. Saya sampai bilang ke kantornya, kok saya di sini gitu ya. Terus ya kamu coba dulu katanya sebulan, ya minim 4 bulan lah kamu di situ. Oke lah ya, saya coba ya, tapi ya saya juga nggak tahu ya, soalnya ini benar-benar sepi guys, benar-benar nggak ada orang. Saya satu rumah ya, di atas ada rumah lagi, lantai 2 kosong. Katanya dulu di sini ada orang Indonesia, itu mah cowok, ada yang bilang ke saya sampai 14 tahun ya dia kerja di pabrik, cuma tinggal di sini mungkin ya. Cuman si bosnya bilang katanya orang Indonesia tinggal di rumah dia 14 tahun. Pas saya selidiki ternyata tuh cowok kerjanya di pabrik. Kalau cewek rata-rata di sini nggak mau ya. Tapi saya juga nggak tahu ya, saya juga belum memastikan mau apa enggaknya. Cuman saya belajar dikit-dikit, maksudnya ya memahami situasi sini dulu lah. Gimana ya namanya juga masih adaptasi ya. Terus ya ada menantunya yang reseh juga ya. Ya awalnya ya kita ya nganggap dia itu nganggap saya itu gimana gitu ya. Saya bilang aja terang-terangan, saya itu biasa jaga orang sakit, terus kadang di rumah sakit juga lama gitu ya. Jadi namanya difokuskan di sini tuh harus bisa masak ya. Saya jujur, saya nggak bisa masak. Saya jujur aja nggak bisa masak. Saya di sini di Taiwan 7 tahun tuh saya nggak bisa masak. Daripada kita ngaku bisa masak kan dipaksain, bagaimana ya jujur emang saya nggak bisa masak. Saya masak buat sendiri dulu dia di Kaohsiung sono waktu jaga ama itu. Terus uangnya juga dikasih buat sendiri gitu, uang makan gitu ya. Oh dia kalau kesini tuh sewot gitu, kamu begini ya. Ya saya bilang emang saya nggak bisa masak, mau gimana lagi. Terus saya giniin aja, malam-malam ya jam 4:30 kan saya bangun ya. Ini saya mending jaga yang begini, gaji sama, uang makan juga sama. Saya gituin aja.
Ya kalau emangnya nggak pas ya cari aja orang Taiwan, saya gituin. Jadi soalnya kalau di Taiwan itu memang harus apa ya, harus sedikit berani gitu ya. Jangan kita fokus harus bisa, ya nggak bisa ya nggak bisa aja, nggak usah dipaksain. Kata si akongnya bilang begini, 7 tahun di Taiwan katanya pintarnya main HP doang. Kata saya bodoh amat lah, udah di sini kayak terbuang gitu ya. Ya emang sih dikasih uang makan gitu ya, uang makan juga buat dia gitu ya. Ya dia pinter-pinternya kita. Mungkin orang yang nggak betah di sini, dia itu kan akong bos ya. Ya saya bilang aja akong bos, orang di pabriknya kanan kiri, dia nggak mau dibilang akong, katanya saya masih bisa jalan, saya lopan gitu ya. Terus mungkin orang nggak betah ya, orang Indonesia ini saya bisa mendeskripsi gitu ya. Jadi mementingkan makanan si akong bos itu. Nah kalau saya tuh nggak bisa, saya bilang gini, uang makan saya sebulan itu sehari 200 ya, berarti sebulan 6.000 ya saya ambil, saya bilang gitu ya. Saya bilang ke itunya apa ke kantornya gini, pokoknya saya ngambil punya saya gituin aja. Ya udah ntar saya bilang caranya ke sekretarisnya gitu, ke yang ngasih uang makan saya tiap berapa hari gitu, saya minta gitu ya, uang makan habis gitu, uang belanja gitu ya. Terus saya datang ke kantor. Di sini saya baru berapa hari ya, udah mau 20 hari di sini ya. Nggak betah ya gimana ya, namanya harus dibiasain dulu, dah adaptasi lah. Saya sambil berdoa mudah-mudahan betah. Beli apa-apa itu jaraknya jauh, setengah jam bolak-balik sejam. Itu untungnya itu ya, saya itu ya, kita tuh ada untungnya juga ya, bisa bawa motor di Indonesia, jadi paham gitu ya di sininya. Kalau enggak mungkin ya nggak tahu belanjanya gimana tuh, saya juga nggak tahu ya. Jadi untungnya sih bisa gitu ya, jadi nggak sulit banget gitu ya. Alhamdulillahnya di situ gitu ya, jadi kita bisa ngelihat keramaian kota gitu. Bilang aja sama si akong bos itu, saya mau beli barang gitu, kata dia oke. Padahal saya jalan aja, pengen jalan daripada bete. Soalnya di sini yang dilihat burung, banyak banget burung itu di rumahnya si akong bos itu. Jadi saya nyapunya kotoran burung itu. Gimana ya, lucu juga ya, namanya juga adaptasi. Majikan baru, suasana baru, makanan juga baru. Ini mah dibilang babu selebor ya. Saya pertama datang di sini kan ada orang Vietnam, dia beli bubur gitu ya. Nah saya suruh makan bubur nasi gitu ya. Saya bilang pagi-pagi saya nggak makan bubur, saya nggak biasa. Terus kamu maunya apa gitu ya, saya roti sama susu. Kata si akong bos itu bikin gemuk ya nggak masalah, orang saya nggak suka nasi, pagi-pagi suruh makan bubur. Soalnya begini guys, kalau misalkan di Taiwan pertama datang itu selamanya kita tadi bikin makan bubur nasi. Untung saya nggak mau, dia langsung kasih uang ke saya 2.000, ini kamu belanja buat keperluan kamu gitu ya. Saya padahal bawa susu dari majikan saya, disuruh aja 2 pak gitu ya. Roti juga bawa saya itu persiapan tuh lengkap ya dari majikan itu, semuanya tuh barang makanan semua, kebanyakan yang dibawa saya itu ya. Ya udah saya pergi tuh itu sama si Vietnam itu belanja. Katanya ini orang katanya
Ya harus gimana lagi, emang harus jujur ya kan, harus bilang dari awal. Ya alhamdulillah gitu juga ya, jadi kita ini apa, jadi minumnya susu gitu ya. Kalau itu ya gak bakalan suruh bubur pagi-pagi, enak aja ya guys ya. Mohon maaf ya kawan-kawan sesama YouTube pemula, saya selama ini nggak pernah komen, nggak pernah hadir karena saya di majikan baru lagi adaptasi. Mohon maaf ya kawan-kawanku semua. Nah, terima kasih atas dukungannya, atas supportnya agar channel Atin Hartini cepat nggak berkembang-kembang nih dari dulu. Ya maunya sih berkembang. Ya terima kasih aja ya. Ya sekarang semangat lagi. Saya mau bikin video, oke? Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.